Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Harapan anugerah Tuhan senantiasa menjadi kehidupan kita sekalian. Selamat datang bergabung bagi Bapak Ibu yang pertama kali dengarkan renungan ini. Silakan subscribe channel pelayanan ini, His Partner Ministry. Dan doakan kiranya pelayanan ini jadi berkat bagi orang banyak. Terus sekalian, kita sudah membahas renungan-renungan belakangan ini tentang ucapan bahagia. Dan menarik sekali kalau kita melihat apa yang Yesus utarakan lewat ucapan bahagia itu berbeda banget, berbeda total dengan apa yang dunia tawarkan, apa yang dunia sajikan. Kalau kita mengamati dunia ini, saudara, apa sih ciri-ciri seorang penguasa? Ya, bukankah itu biasanya orang-orang yang punya kepribadian yang dominan, ya, orang-orang yang punya uang, materi yang banyak, orang yang punya kekuatan fisik, kekuatan militer, memerintah dengan tangan besi, dan sebagainya dan sebagainya. Seolah-olah memang sosok yang begitu perfect, yang begitu powerful sekali. Dan itulah orang-orang yang menjadi penguasa. Tuhan Yesus memaparkan suatu kebenaran yang berbeda banget. Satu blueprint dalam hidup, bagaimana hidup dalam kerajaan Allah, memiliki attitude karakteristik yang berbeda yang jadi milik kerajaan Allah. Terus membahas tentang orang miskin di hadapan Tuhan, orang berduka cita, dan hari ini kita akan melihat yang selanjutnya. Kita lihat sama-sama Matius 5 ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, dan mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan kepada hidup kami semua sampai hari ini. Berkatilah renungan ini Tuhan, sungguh-sungguh berdoa kiranya jadi berkat bagi setiap orang yang menyaksikan dan bagi orang-orang yang akan mendownload kemudian di masa yang akan datang. Sungguh-sungguh jadi berkat bagi mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudaraku, sosok orang yang memiliki bumi itu total berbeda dengan apa yang Tuhan sampaikan. Dikatakan di situ, berbahagialah, berkatilah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Apa maksudnya lemah lembut, saudara? Lemah lembut seringkali disalah mengerti sebagai satu kelemahan. Sikap orang yang mudah diatur, tidak melawan, lembek, pasif, tidak berani, tidak punya prinsip. Itu orang sering mengkategorikan lemah lembut adalah orang-orang yang seperti itu. Tapi lemah lembut yang di sini dimaksudkan adalah satu sikap yang memiliki kekuatan yang under control. Contohnya adalah Yesus Kristus. Di dalam Matius 11 ayat 29, ikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat tenangan. Komentator William Barclay berkata begini, orang yang lemah lembut itu adalah orang yang memiliki setiap impuls, dorongan-dorongan, passion, ya, setiap kekuatan yang sudah dikendalikan. Itulah orang yang lemah lembut. Saudaraku, contoh di dalam Alkitab kita dalam Perjanjian Lama adalah Musa. Saudara, Musa itu begitu luar biasa berhadapan dengan Firaun dan menurunkan tulah demi tulah hingga 10 tulah. Musa dengan luar biasanya mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Musa dengan luar biasa mengetukkan tongkat, membelah Laut Merah dan melewati Laut Merah. Musa dengan luar biasa mendapatkan 2 loh batu 10 hukum. Kemudian waktu mereka melihat orang-orang Israel membuat patung lembu emas, dia marah, dia pecahkan 2 loh batu itu. Dan Musa memimpin sekitar 1,2 sampai 2 juta orang, pria, wanita, anak-anak, berjalan di padang gurun selama 40 tahun, mengarahkan mereka untuk masuk tanah perjanjian. Orang seperti apa Musa? Kita mencatat di dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga. Depan Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Musa seorang yang sangat lembut hatinya. Padahal kalau kita melihat apa yang dia kerjakan begitu luar biasa, perkasa sekali. Kita memberikan satu penilaian, Musa seorang yang sangat lembut hatinya. Nah, kalau kita melihat dalam Perjanjian Baru, kita melihat kepada Yesus Kristus pastinya. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Kalau kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, walaupun dalam rupa Allah, dan menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati kayu salib. Saudara, dalam peristiwa penyaliban kita melihat, kita diingatkan bagaimana Yesus itu diam, dia merendahkan hati, dia lemah lembut. Dia punya hak untuk komplain, dia punya power untuk bisa mengeluarkan seluruh pasukan malaikat, tapi dia diam saja. Yesaya 53 ayat 7, dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri dia ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya,
dia tidak membuka mulutnya. Dia punya strength under control. Dan mengapa orang yang lemah lembut itu diberkati, berbahagia? Karena itu adalah janji dari Tuhan. Tuhan memberikan janji kepada orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang bisa menguasai diri, orang yang mau percaya kepada Tuhan sepenuhnya, bahwa mereka akan memiliki bumi. Apakah memiliki bumi berarti dia punya warisan banyak di mana-mana di bumi, saudara? Bukan, saudara. Itu bukan bicara soal memiliki bumi, tetapi jauh lebih berharga daripada itu adalah orang-orang itu akan menjadi pewaris kerajaan sorga, hidup di dalam kerajaan sorga. Lemah lembutan itu mencerminkan nilai-nilai kerajaan sorga. Dalam kerajaan sorga, orang yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, bukan? Orang-orang yang rendah hati akan ditinggikan. Matius 20:16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini bicara mengenai nilai-nilai kerajaan sorga, kelemah lembutan. Jadi kalau kita membahas kelemah lembutan, masih ingat tahun yang lalu saya membahas satu serial tentang buah Roh Kudus, juga membahas tentang poin lemah lembutan. Saudara bisa melihat lebih detail di dalam bagian itu. Terus kita akan mengajak kita mengakhiri renungan dengan berpikir begini. Bagaimana cara saya bisa hidup menjadi seorang yang lemah lembut? Saudara, mau tidak mau kita harus berserah kepada kehendak Tuhan. Kita harus percaya kepada timingnya Tuhan dan rencana Tuhan. Sehingga tidak gerabak gerubuk, tidak gerasa gurusu, tidak ceroboh. Tetap bisa strength under control. Kedua, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menerapkan hidup yang sederhana dan rendah hati, saudara. Ya, Filipi 2:3-4, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, adalah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya, daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Bagaimana kehidupan kita? Bisakah kita put others first? Kita mengutamakan orang lain, kita melayani tanpa perlu dipandang, diakui oleh orang. Kita mempraktekkan kehidupan yang sederhana dan rendah hati. Yang ketiga yang kita bisa renungkan adalah kita dalam berinteraksi kita itu berespon dengan sopan, dengan lembut dalam interaksi. Secara emosi kita lembut sekali. Seperti 5:22, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bagaimana dalam kita berinteraksi dengan sesama kita? Dan kita menunjukkan sikap hati yang lemah lembut, menjawab dengan lembut, tidak emosi. Berinteraksi dengan lembut, dengan sopan, tidak emosi. Dan keempat yang terakhir adalah yang pasti, saudara. Bagaimana kita bisa menjadi lemah lembut? Kita harus sungguh-sungguh bersandar kepada Roh Kudus. Saudara, kita punya daging itu lemah. Kita punya kecenderungan selalu pingin menang, pingin cepat, pingin terkenal, pingin berkuasa. Waktu kita mengandalkan Roh Kudus, kita tahu Roh Kuduslah yang bisa mengubah hidup kita, maka muncullah buah-buah Roh Kudus. Dan salah satunya adalah kita bisa jadi orang yang lemah lembut. Saudara sekalian, menutup renungan ini, berkat bagi orang-orang yang lemah lembut itu, ya, bukan berupa tanah, ya, warisan di mana-mana, tetapi berkat yang sekarang kita alami, nantinya kita alami, kita akan menerima janji-janji Tuhan. Kita besar bersama hidup dengan Tuhan di surga yang mulia. Ini berkat terbesar bagi orang-orang yang lemah lembut. Lemah lembut itu bukan soal karakter kita saja yang berubah, tetapi bicara soal pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jauh lebih dalam tentang pekerjaan Tuhan yang mengubah hidup kita. Jadi orang-orang yang lemah lembut. Terus karena itu saudara, di akhir renungan ini, mari kita memikirkan kembali area hidup kita, di mana kita perlu menyerahkan kepada kuasa Tuhan. Minta Tuhan agar menolong kita bisa bertumbuh dalam kelemah lembutan dan belajar daripada teladan Tuhan Yesus sendiri. Tidak mudah. Mari kita bersama-sama berdoa mengandalkan kekuatan Roh Kudus agar kita diberikan kehidupan hati yang lemah lembut. Bagi orang yang lemah lembut, mereka akan memiliki bumi. Yesus menolong kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin.